Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Simak terus ya videonya sampai selesai. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri masalah yang menggunakan tanda lebih besar atau besar dari. Jadi, masalah ataupun soal ceritanya itu memuat kalimat lebih dari ataupun besar dari. Nah, untuk yang bertanda besar sama dengan, itu ciri-cirinya adalah adanya kata atau kalimat tidak kurang dari, kata minimal, kemudian sekurang-kurangnya, paling sedikit, dan minimum. Nah, untuk yang bertanda kecil dari, itu masalahnya harus memuat kalimat kurang dari ataupun kecil dari. Sementara untuk yang bertanda kecil sama dengan memiliki ciri-ciri kalimat tidak lebih dari ataupun kata maksimal, kemudian sekurang-kurangnya atau paling banyak, atau bisa juga kata sebesar-besarnya dan maksimum. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi, suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Nah, makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia 6 kg daging dan tepungnya sebanyak 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Nah, jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat pemisalannya. Jadi tadi katanya ada dua jenis ya, jenis pertama dan jenis kedua makanan ternak. Jadi kita misalkan jumlah makanan jenis 1 adalah X, kemudian jumlah makanan ternak jenis 2 adalah Y. Jadi pertidaksamaannya apa? Yang sesama daging kita gabungkan. Jadi 5X. Jadi untuk makanan ternak jenis 1, itu tadi kan 5 kilo dagingnya ya. Maka 5X ditambah, yang untuk jenis 2 berapa dagingnya? 6 kilo. Berarti 5X tambah 6Y, katanya jumlah daging itu semuanya 60 kilo. Berarti dia nggak boleh lebih ya. Makanya kecil sama dengan 60. Nah, begitu juga untuk tepung. Tepung makanan ternak jenis pertama berapa? 3 kilo. Kemudian untuk makanan ternak jenis kedua berapa kilo tepungnya? 8 kilo. Makanya 3X tambah 8 kilo. Kecil sama dengan 48. Nah, karena ini soal cerita yang mana benda itu tidak mungkin minus atau negatif, maka harus X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Satu jenis, ya ini. Kemudian katanya ada jenis lain, makanya ada dua. Nah, makanya yang dimisalkan adalah jenis 1 dan jenis 2. Jenis 1 kita misalkan X dan jenis 2 kita misalkan Y. Kemudian daging kita kumpulkan sama daging. Daging berapa? 5 kilo. Untuk yang mana? Ini yang X dan ini yang Y ya. Maka 5X tambah yang Y berapa? 6. Berarti 5X tambah 6Y. Daging berapa semuanya? Katanya cuma tersedia 60 kg daging, maka dia harus kecil sama dengan, nggak boleh lebih dari 60. Nah, yang kedua apa? Tepung. Tepung kita kumpulkan sesama tepung, jadi 3 kilo tepung untuk yang mana? Untuk yang X dan 8 kilo. 8 kilo ini punya siapa? Punya Y ya. Makanya 3X tambah 8Y kecil sama dengan juga, karena tepungnya cuma tersedia 48 kilo, nggak boleh lebih dari 48. Makanya kecil sama dengan 48. Nah, karena ini soal cerita, maka harus positif. Jadi X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita jadikan pertidaksamaan yang ini dan yang ini jadi persamaan. Berarti 5X ditambah 6Y sama dengan 60. Yang kedua apa? 3X ditambah 8Y sama dengan 48. Oke. Yang langkah kedua apa? Kita cari ketika X-nya sama dengan 0.
Jadi ini untuk yang pertama dulu. Untuk 5x tambah 6y sama dengan 60 ya. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, kita ganti nih x-nya jadi 0. Maka apa yang terjadi? 5 dikali 0 ditambah 6y sama dengan 60. 5 kali 0, 0 tambah 6y sama dengan 60. Maka y sama dengan, ini 6y ya, sama dengan 60. Maka y sama dengan berapa? 60 dibagi 6. Berapa 60 dibagi 6? 10 ya. Maka x, y sama dengan berapa? 0,10. X-nya 0, y-nya 10. Oke, yang kedua, kita cari ketika y-nya yang sama dengan 0. Maka kita ganti ini, gantian y-nya yang 0, berarti 5x tambah 6 dikali 0 sama dengan 60. 5x tambah 6 kali 0, 0 sama dengan 60. Maka 5x sama dengan 60. Kalau mau cari x gimana? Berarti 60 dibagi berapa? Dibagi 5. Ya, sama dengan berapa nih? 60 dibagi 5, 12. Maka x, y-nya berapa? 12,0. Oke, kita cari untuk persamaan yang selanjutnya. Ya, persamaan yang keduanya apa? 3x tambah 8y sama dengan 48. Maka ketika x-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kita ganti x-nya jadi 0. Berarti 3 kali 0 tambah 8y sama dengan 48. 3 kali 0 berapa? 0. Ditambah 8y sama dengan 48. 8y sama dengan 48. Ya. Ini 48. Maka y-nya berapa? 48 dibagi 8 sama dengan 6. Oke. Maka x, y sama dengan 0,6. Yuk kita cari yang y-nya yang sama dengan 0. Maka 3x, nah gantian. Y-nya yang kita ganti 0. Tambah 8 kali 0 sama dengan 48. 3x tambah 0, karena 8 kali 0 ini 0 ya, sama dengan 48. Maka 3x sama dengan 48. X-nya berapa? 48 dibagi 3. Berarti berapa nih? 16. Maka x, y sama dengan 16,0. Nah, kita udah dapat nih titik-titiknya. Yuk kita masukin ke grafiknya ya. Ini dia grafiknya. Kita lihat yang pertama 0,10. Berarti x-nya 0. Ya, x-nya 0, y-nya 10. Berarti di sini. Ini namanya 0,10. Selanjutnya berapa? 12,0. Pasangannya 12,0 berarti di sini ya. X-nya 12, ini kan x ya. Ini y. Ini 12,0. Nah, kemudian untuk yang persamaan selanjutnya, ini 0,6. Berarti x-nya 0, y-nya 6. Berarti ke atas ya, 0,6. Satu lagi berapa? 16,0 berarti di sini. 16,0. Nah, karena biru ya. Ke 12. Oke. Salah ya. Ke 12. Lanjutnya dari 0 ke 0,6 ke 16,0. Oke. Nah, kita lihat tadi kedua persamaannya itu kan kecil dari kecil sama dengan. Kalau kecil sama dengan berarti kalau sama dengan dia garisnya lurus ya, nggak putus-putus. Dan arsirannya kemana? Ke bawah. Karena kecil kan, ke bawah. Nah, ini untuk yang biru,
Ini untuk yang hijau dulu. Hijau arsirannya ke sini ya. Nanti ke bawah. Ingat, dia nggak boleh di negatif sini, nggak boleh. Karena apa? Karena tadi kan Y besar dari 0 dan X besar dari 0. Karena kan kalau benda nggak ada yang negatif ya. Nah, ini untuk arsiran yang biru nih. Kan ke bawah juga dia arsirannya. Nah, fokus. Yang kena arsiran 2 kali yang mana nih? Ternyata daerah yang sini ya. Yang kena arsiran 2 kali. Ini sebenarnya nggak boleh lewat ke arah negatifnya ya. Berarti yang kena arsiran 2 kali inilah yang namanya daerah penyelesaian. Nih yang Ibu tandai warna kuning. Oke. Ini namanya daerah penyelesaian. Demikianlah penjelasan dari saya tentang penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.